Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawabnya waalaikumsalam. Jawabnya waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi. Semangat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa melaksanakan pelajaran tatap muka di sekolah. Sebagaimana yang kita ketahui, sekarang ini masih masa pandemi. Kita masih menggunakan masker, ya. Kalau kita berada di luar, kita menggunakan masker. Kemudian setelah beraktivitas kita ngapain? Harus mencuci tangan. Di luar juga ada tempat cuci tangan. Setelah beraktivitas, menulis, atau setelah makan, mau makan, cuci tangannya terus. Boleh gandengan sama teman-teman, masih jaga jarak karena masih masa pandemi. Dan sholawat lirik salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Anak-anak ibu, berbahagia sekali kita bisa melaksanakan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mas Radio, 1, 2, 3. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. 4, kita kembali. Baca doa sebelum belajar, kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Qaryah. Bisa lihat kan? Yuk sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaryah, Mal-Qaryah, wa ma adraka mal-Qaryah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa
Kita berada di pelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Cobalah kamu bayangkan apa yang akan terjadi apabila bumi ini benar-benar berhenti. Coba lihat. Bencana bertubi-tubi di tanah air kita Indonesia, seperti banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, hingga gempa bumi. Gempa bumi menjadi bencana yang sering terjadi khususnya di Indonesia, di mana ribuan gunung berapi aktif berada. Biasanya gempa bumi disebabkan pergerakan lempeng bumi. Dalam 1 tahun, ada sekitar 500.000 gempa yang mengguncang di berbagai wilayah di bumi. Namun dari jumlah sebanyak itu, hanya 100.000 gempa bumi yang bisa kita rasakan. Dan 100 gempa diantaranya benar-benar menyebabkan kerusakan. Indonesia merupakan kepulauan yang banyak memiliki gunung api. Banyak di antara gunung api tersebut meletus dan menyebabkan warga kehilangan mata pencaharian, kehilangan tempat tinggal. Jelas kan? Kalau terjadinya banjir yang besar, pasti atau tanah longsor atau gempa bumi tentu mengakibatkan manusia tidak punya lagi tempat tinggal. Jadi gempa bumi, banjir, bencana alam. Jadi manusia itu harus diungsikan ke tempat yang lebih aman. Supaya apa sih? Supaya tidak terjadi banyak korban. Gimana Iwan? Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki gunung api. Ketika gunung api akan meletus dahsyat, itu ditandai dengan turunnya hewan-hewan buas yang berada di gunung itu turun. Kemudian masyarakat itu diungsikan ke tempat yang lebih aman. Banyak orang yang menjadi korban. Awan panas gunung yang sedang meletus. Biasanya gunung meletus ini merupakan apa? Merupakan kiamat kecil atau kiamat sugro. Belum apa-apanya ini. Bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, apa lagi nak? Apa lagi? Kematian. Itu belum seberapa lagi. Walaupun begitu dahsyatnya mematikan, namun belum termasuk kiamat kubro. Masih disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Bagaimana kalau kiamat kubro? Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari makna hari kiamat. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Tahukah kalian kapan terjadinya hari kiamat? Kiamat atau hari akhir terbagi dua. Pertama tadi kiamat kecil, sugro, dan yang kedua kiamat kubro. Apa yang maksudnya hari kiamat? Hari kiamat yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini akan mati. Terjadinya peristiwa hancur luluhnya alam semesta ini ditandai dengan tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israel atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta hancur luluh, semua makhluk di dalamnya mati termasuk manusia. Tidak ada yang tersisa lagi. Kalau dari hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat? Ada kamu tahu kapan terjadinya hari kiamat? Tidak seorang pun yang mengetahui hari kiamat itu kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui persis kapan terjadinya hari kiamat. Tahu kapan terjadi kiamat? Tidak seorang pun mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Namun hari kiamat itu pasti terjadi. Nabi Muhammad SAW sendiri saja tidak diberitahu oleh Allah akan kapan terjadinya hari kiamat itu. Tetapi tanda-tanda saja, tanda akan terjadinya hari kiamat itu akan kita pelajari pada minggu hadapan. Nah, yang ini di sini. Setelah manusia tadi, setelah trompet sangkakala itu ditiupkan oleh malaikat Israfil atas izin dan perintah Allah, maka semua makhluk hidup mati.
Paham ya? Nah, setelah hancurnya itu semua, setelah terjadinya kehancuran alam semesta ini, manusia itu dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembali. Apakah untuk kehidupan seperti sekarang? Oh, tidak. Untuk apa? Untuk menerima balasan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Mati 2 kali, mati 2 kali, mati 2 kali. Nah, 1 kali mati, kemudian hidup lagi. Iya tahu. Hidup yang kedua kali untuk menerima balasan dari Allah atas amal-amal yang dilakukan semasa hidup. Apakah kebaikan, apakah kejahatan. Nah, dengan sederhana, setelah tadi dihidupkan kembali, lalu manusia itu dikumpulkan di suatu padang yang disebut dengan padang mahsyar. Manusia akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia pasti mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia hanya memikirkan diri masing-masing. Hadiah atau hukuman apa yang akan diterimanya sebagai balasan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatannya yang membahagiakan atau yang menyedihkan? Apakah amalan kebaikannya lebih berat daripada amal keburukan? Atau mungkin sebaliknya? Jika amalan kebaikannya lebih banyak, maka surga menantinya. Namun sebaliknya, jika keburukannya lebih banyak, maka neraka telah menantinya. Banjir, apa lagi? Tsunami, apa lagi? Ya, itu semua terjadi bisa kapan saja di alam semesta ini. Di belahan bumi ini di mana saja bisa terjadi, kapan saja juga bisa terjadi kepada siapa saja. Contoh atau hari akhir terbagi dua. Pertama tadi kiamat kecil, sugro, dan yang kedua kiamat sugro. Kita baca sama-sama surah Al-Qari'ah berikut. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah wal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus ma adraka ma hiya narun hamiyah. Pernahkah kalian terkena bara api? Tentu saja api yang ada di dunia ini panas, sehingga bila kulit kita terkena bara api akan panas atau melepuh. Juga awan panas yang dimuntahkan gunung api akan dapat membakar apa saja yang dilaluinya, termasuk tubuh manusia. Apalagi api neraka yang bernama Hawiyah. Tentunya sangat dahsyat panasnya. Sampai di sini dulu materi kita pada hari ini dengan kesimpulan yaitu hari kiamat atau hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Bencana alam seperti kematian, banjir, kebakaran, gempa bumi, serta tanah longsor itu adalah kiamat sugro atau kiamat kecil bagi manusia. Di hari kiamat kubro, seluruh makhluk hidup akan mati. Setelah kiamat kubro tiba, manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal mereka sewaktu hidup di dunia. Anak-anak ibu, setelah kalian mengikuti pelajaran kita kali ini, nah jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan hari kiamat. Kedua, sebutkan 2 contoh dari kiamat sugro. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam hari akhir. Salam sukses untuk kalian semuanya. Salam soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.